Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Friko Zuhri dan tentunya kali ini dalam tema terkait dengan perekonomian menjelang bulan Ramadan. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, pada segmen kali ini kami membuka layanan interaktif untuk Anda yang ingin bertanya berkaitan dengan tema kita pada hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir dapat menghubungi layanan interaktif di 0811 1013 210. Sekali lagi di 0811 1013 210. Baik, kami tunggu partisipasi mungkin Bapak Ibu yang ingin memberikan layanan interaktif bersama kami di TVRI Bengkulu. Baik, kalau kita bicara terkait dengan perekonomian di bulan Ramadan, tadi masih sempat terpotong terkait dengan pasar murah gitu ya Pak. Nah, kalau untuk pasar murah sendiri sebetulnya targetnya apa nih Pak untuk menjelang bulan Ramadan sendiri? Oke, baik. Yang target dari pemerintah kita lakukan dengan membukanya adanya pasar murah yang sudah terjadwalkan itu untuk menekan inflasi daerah yang ada di Provinsi Bengkulu. Ya. Dalam hal ini ada kenaikan harga yang kadang-kadang signifikan, yang mana kurang terkontrolnya. Dengan hal ini pemerintah berkontribusi dengan melakukan rapat dengan Forkopimda dalam hal ini melakukan terobosan-terobosan, salah satu bentuk yaitu adanya pasar murah, yang mana harga-harga yang dilakukan di pasar murah tersebut itu jauh di bawah ambang dari harga yang ada di pasaran saat sekarang ini. Ya, untuk di pasar murah ini yang disiapkan apa aja Pak, khususnya untuk khususnya bahan-bahan pokok seperti kebutuhan bahan pokok ya, seperti cabai merah di pasaran yang ada selama ini dengan harga 1 kilonya berkisar 50.000, sedangkan di situ yang tempat dilakukan oleh pemerintah itu dengan harga Rp30.000. Terus harga minyak di pasaran dengan harga head 15.700. Terus juga beras yang sudah standar dari Bulog. Nah, terus juga seperti ayam broiler, ayam potong, terus telur dan makanan-makanan yang lain seperti yang ada kita lakukan saat sekarang ini. Ini menarik dengan adanya pasar murah, ini kan pastinya membantu dari masyarakat sendiri. Tapi kan yang menjadi kekhawatiran masyarakat, karena dengan adanya pasar murah ini masyarakat cukup antusias sebetulnya dengan adanya pasar itu. Tapi yang menjadi kekhawatiran adalah ketika mungkin stok ini tidak cukup, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan dan lain sebagainya. Ini gimana nih Pak persiapan untuk stok dan lain-lain? Nah, kalau untuk stok itu kita sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia melalui distributor yang ada di khusus di Kota Bengkulu, umumnya di Provinsi Bengkulu. Kemarin dilakukan rapat koordinasi dan mereka siap bantu dalam penanggulangan inflasi daerah ini. Dan stokis barang yang insya Allah kita sebentar lagi sudah 1 minggu ke depan sudah menghadapi bulan suci Ramadan. Itu barang-barang yang sudah di stok oleh distributor, sudah dipersiapkan mungkin lebih banyak lagi. Jadi untuk kalangan masyarakat yang ada untuk saat sekarang ini jangan khawatir untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan pemerintah Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Bulog serta OPD-OPD yang terkait dalam teknis masalah perdagangan ini. Mudah-mudahan stok aman untuk menyambut bulan suci Ramadan sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ya, artinya memang perlu diperhatikan oleh masyarakat bahwa untuk stok sendiri sudah disediakan oleh pemerintah dan cukup aman gitu ya Pak, untuk bisa nanti memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan. Nah, kalau kita bicara soal pasar sendiri, kalau dari pengamat akademisi untuk melihat bagaimana pasar murah ini didirikan atau mungkin dibentuk di menjelang bulan Ramadan ini sendiri, seperti apa kalau Pak Hutapea melihat? Terkadang nih masyarakat kita menjelang Ramadan akan ada panik buying gitu ya, banyak menumpuk barang di rumah dan lain-lain. Ini seperti apa tanggapannya Pak? Ya, sebenarnya kan kenaikan harga itu kan tidak terlepas dari besarnya permintaan daripada supply. Ya. Jadi apabila supply itu sudah diantisipasi, khususnya dibantu oleh program pemerintah yang disponsori oleh Bank Indonesia dan pemerintah daerah,
Nah, insya Allah dengan peningkatan jumlah konsumsi tersebut, terus juga panic buying, itu dapat diimbangi antara supply dan demand. Nah, kalau kedua hal itu bertemu tambah dengan keseimbangannya, kenaikan harga walaupun naik ya tidak terlalu signifikan biasanya. Yang jadi masalah itu supply-nya jauh sekali dibandingkan kebutuhan masyarakat. Nah, makanya itu peranan pemerintah lewat pasar murah, terutama kebutuhan pokok yang paling dominan di masyarakat, contoh minyak goreng, cabai, telur, ayam, mungkin daging beku, nah, itu sangat membantu. Nah, terkadang kan masyarakat kalau menjelang Ramadan itu tadi kita sebut bahwa ada panic buying karena menghindari akan ada kenaikan harga dan lain sebagainya. Akhirnya mereka sudah berbondong-bondong sebelum Ramadan ini. Stok, ya. Iya, selalu stok seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal inflasi, sebetulnya di bulan Ramadan apa sih sebetulnya dampaknya, Pak, dari inflasi itu sendiri? Sebenarnya kalau inflasi itu kan kenaikan harga secara umum. Jadi kalau inflasi itu tinggi berarti daya beli masyarakat itu turun. Nah, jadi istilahnya tingkat kesejahteraannya turun dengan uang yang sama. Tapi kita syukur alhamdulillah, saya baca di laporan BI Januari 2025 inflasi kita itu 0,09%. 0,09%. Year to year. Dibandingkan dengan Januari 2024 itu 3,09%. Jadi cukup jauh sisinya ini, 3% lebih. Jadi ini modal dasar dalam rangka untuk menjaga inflasi. Andaikan terjadi kenaikan harga-harga, kita sudah punya inflasi yang kecil untuk di bulan Januari Februari ini. Nah, pastinya sebelum Ramadan dan pada saat kita memasuki Ramadan ini pasti konsumsi masyarakat ini juga berbeda gitu. Apa yang menjadi perbedaan antara konsumsi masyarakat di bulan Ramadan dan sebetulnya yang perlu dipersiapkan ini apa gitu untuk menghadapi konsumsi seperti ini? Sebenarnya konsumsi masyarakat di bulan Ramadan ini terutama konsumsi kebutuhan sehari-hari, makan dan minum. Yang kedua sandang untuk menghadapi hari raya. Maka dengan permintaan yang cukup lebih signifikan dibandingkan bulan-bulan biasa, maka biasanya harga-harga itu cenderung naik. Tapi kalau masyarakat itu cerdas, dia tidak mesti istilahnya terlalu berlebihan dalam berkonsumsi. Jadi jangan takut bahwa stok itu ada. Tapi kalau dia semuanya panik buying tadi ya ini akan memicu kenaikan yang lebih cepat. Tapi kalau masyarakatnya relatif tenang, belanja sesuai dengan kebutuhan sehari-hari walaupun meningkat, insya Allah kenaikan inflasi juga tidak terlalu tinggi. Ya, artinya memang harus dijalani tetap tenang gitu ya, sebagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari untuk kebutuhan walaupun sehari-hari. peningkatan konsumsinya naik, nah, tapi kita relatif tenang-tenang saja. Iya, tidak perlu ditakuti gitu ya Pak, ada peningkatan harga itu sendiri. Apalagi kalau nanti pasar murah ini bisa berada di hampir semua wilayah kecamatan, dan itu disosialisasikan dengan baik, masyarakat akan pergi ke sana juga belanja, terutama masyarakat yang ekonominya kelas bawah lah ya. Bagi kita masyarakat yang ekonominya sudah cukup menengah, jangan ikut belilah sanalah kalau bisa. Kita kasih itu prioritas untuk masyarakat yang relatif ekonominya masih rendah seperti itu. Sudah ada prioritasnya gitu ya. Jangan nanti kita sudah relatif cukup menengah ke atas ini ya mata-mata murah ikut belanja juga gitu kan. Itu perlu disarankan juga. Boleh. Ya, jadi kita punya rasa malu lah untuk membeli barang murah yang untuk masyarakat di kelas rendah. Ya, seenggaknya ada perhatian juga nih Pak dari pemerintah untuk bisa melihat gitu ya. Jadi konsumen yang berbelanja ini tahu gitu dari mana gitu ya. Dan dibatasi. Jadi satu konsumen belanja minyak misalnya paling banyak sekian kilo. Dan tidak boleh terlalu banyak. Atau ditambah lagi dengan KTP misalnya, nggak apa-apa itu. Jadi orang kita ini kadang tuh ngelihat barang ini murah, tidak lagi melihat status sosial. Ini mumpung ini murah nih, saya harus beli banyak. Nah, ya. Itu perlu disosialisasikan juga. Itu betul. Jadi harus diwaspadai gitu ya. Kalau bisa memang ada sistemnya. Jadi stok gitu, sudah cukup itu. Untuk masyarakat ekonomi lemah, karena semuanya itu berhak untuk mengambil. Ada kecenderungan nanti stoknya kurang seperti itu. Nah, kalau tadi bicara soal program juga dari pemerintah Provinsi Bengkulu, ini berkaitan dengan akan ada nanti safari Ramadan gitu ya Pak. Apakah ini juga ada keterkaitan dengan bagaimana salah satunya untuk meningkatkan perekonomian di bulan Ramadan gitu, atau mungkin mengatasi hal ini? Oke, baik Pak Riko. Yang mana yang ke depan ini kita sebentar lagi sudah menghadapi juga bulan suci Ramadan. Nah, kita juga sudah rapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkhususnya untuk menyikapi bulan suci Ramadan yang akan diselenggarakan nanti. Itu memang adanya kegiatan safari Ramadan, kunjungan Bapak Gubernur Bengkulu ke kabupaten yang sudah terjadwalkan, yang mana dalam hal tersebut kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan berkoordinasi dengan
Bank Indonesia melakukan kegiatan selingan dari safari Ramadan tersebut. Kita melakukan pertama sidak di pasar dalam pengawasan barang pokok yang untuk kebutuhan masyarakat luas yang ada di kabupaten tersebut. Dan terus kita melakukan juga bekerja sama dengan distributor para pedagang itu melakukan membuka pasar murah yang ada di kabupaten untuk kebutuhan masyarakat yang aksesnya agak sulit ataupun yang lebih mahal di pasaran umum. Ya, dalam program Bantu Rakyat yang salah satu indikator dari program prioritas Gubernur Bengkulu. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita akan break terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah di Berendo.